disinilah kita nanti kesampingkan hal-hal yang bodoh, kita lebih mengarah kepada sebuah kajian terkait dengan kebidanan kita. Cara Malaysia mengelola Sipadan sangat unik. Seunik kompleksitas permasalahan di Sipadan. Selain masalah overeksploitasi wisata dan kerusakan lingkungan, Sipadan juga menghadapi masalah ancaman keamanan. Dampak dari konflik kepemilikan dengan Filipina, pada tanggal 23 April tahun 2000, kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf menculik dan menyandera 22 turis dan pekerja resort di Sipadan. Bahkan hingga kini, beberapa ancaman dari kelompok pemberontak Filipina masih terus dilancarkan. Keamanan merupakan ancaman besar bagi pariwisata. Namun yang menarik, pemerintah Malaysia piawai mengelola berbagai permasalahan tersebut dengan cara membentuk Jabatan Kuasa Sipadan selaku otoritas Sipadan yang terdiri dari Angkatan Bersenjata, Kementerian Pelancongan, Budaya dan Alam Liar, serta pelaku usaha wisata. Jabatan Kuasa Sipadan membentuk kebijakan-kebijakan yang fenomenal. Pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengosongkan Pulau Sipadan dengan cara memindahkan seluruh resort ke Pulau Mabul yang berada tak jauh dari Sipadan. Inilah gambaran perbandingan Pulau Sipadan sebelum dan sesudah dikosongkan. Tujuannya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah dan juga aktivitas manusia. Resort-resort ini digantikan oleh pos keamanan Angkatan Bersenjata Malaysia, Majelis Keamanan Nasional, yang bersiaga 24 jam di Sipadan. Untuk aktivitas wisata, pemerintah menetapkan satu garis pantai tertentu di Sipadan, sementara sisanya diperuntukkan bagi tempat penyu bertelur. Pemerintah juga melarang pemancingan ikan sampai 5 km dari garis pantai Sipadan. Di tahun 2009, sebuah gebrakan lain dilakukan. Di tengah godaan devisa dari banyaknya wisatawan yang datang, pemerintah Malaysia berani untuk membatasi jumlah wisatawan yang datang hanya 120 orang saja per hari. Angka ini fantastis, karena biasanya setiap hari kunjungan wisata ke Sipadan bisa mencapai 500 hingga 800 orang. Tujuannya untuk mengendalikan overeksploitasikan aktivitas wisata. Pengawasan kebijakan pembatasan ini dilakukan secara ketat. Setiap wisatawan yang datang harus mendaftarkan paspor, kemudian dihitung dan ditulis jumlahnya pada papan yang dapat terlihat umum. Akibat pembatasan dan juga tingginya minat, wisatawan harus antri cukup lama untuk mendapatkan izin masuk. Ceritanya kalau mau dapat permit ke Sipadan, bokenglah 6 bulan yang awal daripada tarik kita pergi melancong ke Simpurna ini. Contohnya kalau masuk bulan Julai di sini, Januari memang bokeng sudah 6 bulan dicepatkanlah begitu. Nah, mungkin senang-senang boleh beli permit sama pengusaha-pengusaha yang ada permitnya. Untuk memudahkan pengawasan, kuota 120 wisatawan ini dibagikan hanya kepada 12 pelaku usaha. Dilihat dari lamanya dia berusaha di Sipadan dan kontribusinya pada lingkungan. Lantas bagaimanakah tanggapan dari para pelaku usaha terhadap pembatasan ini? I want to see the point of view of the investor. What do you think about the limitation? Is it good for your business? It's not about the business actually. It's basically about the environment because there used to be 6 operators and unlimited number of people staying there.
So there's a problem of number of divers. Every day there's so many divers. I think the figures is around 500 to 800 per day. So there's too many divers around. And at the same time, with so many resorts, there's a lot of discharge of food, oils, and also rubbish. When there are too many people, the sounds and the noise will also disturbing the turtles that's coming on the show. Even though we don't have permits, but it doesn't affect our business. So because we do mostly Mabo and Kapalai, and also other islands, let's say Siamil or Mataki. Let's put it this way, this area is famous for Sipadan. It's world famous site. So people will come here for Sipadan, and those other people that come here for Mabo Kapalai, the photographers mostly, because we are famous for also mark diving, macro. And they are the niche that we cater to. So generally, people will still think about Sipadan first when they come here. Pandangan dari pelaku usaha itu menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia tidak hanya berhenti pada membuat kebijakan saja, namun juga mampu membangun kesadaran akan pariwisata berkelanjutan. Law of enforcement dari kebijakan juga ditegakkan dengan berwibawa. Tidak ada pelaku usaha wisata yang berani membawa tamu di luar batas yang telah ditentukan karena takut izin usahanya dicabut. Sementara, pendapat yang serupa juga diutarakan oleh nelayan akan larangan memancing. Boleh tidak memancing daerah Sipadan? Oh, daerah Sipadan memang tidak boleh memancing. Ada tidak yang curi-curi ambil begitu? Dari sini memang tidak ada yang beranilah curi-curi. Habis sudah kita tahu ditangkap, kita pergi sana lagi memang cari nahas lah. Penjara 5 tahun atau denda 5.000. Fakta-fakta ini menunjukkan political will yang kuat dari pemerintah Malaysia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya membuat kebijakan yang mendukung, namun juga mengawal penerapannya dengan membangun sistem serta melakukan law of enforcement yang tegas. Di Indonesia kita punya banyak peraturan terkait dengan marine protection area, begitu banyaknya aturan yang ada, tetapi saya masih lihat law enforcement-nya belum kuat. Right? So apa yang ada di Sipadan ini justru belum ada peraturannya, tetapi law enforcement mereka sudah kuat. Di sana contoh satu ya, di sana di Pulau Sipadan ada Marine Police, disebut Marine Police. Memang mereka dan MKN of course, dan mereka menjaga border, tapi juga mereka menjaga illegal IUU fishing di sekitar Pulau Sipadan. Baik, itu dia gambaran sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Saya disclaimer sedikit ya, tadi ada logo Metro TV sebagai mic karena waktu itu saya minta izin untuk pergi lama di sana, kantor izinkan kalau saya bikin liputan. Jadi ya kantor saya pinter, dia dapat liputan gratis dari saya jadinya. Baik, saya mau garis bawahi sedikit di sana adalah tadi satu pilihan-pilihan yang sangat sulit diambil oleh pengambil kebijakan di sana. Bayangkan tempat wisata yang dulunya generate money dari 500 hingga 800 turis per hari, mereka berani cut off sampai 120 saja. Ya, tapi dengan 120 itu yang menarik adalah income-nya justru lebih banyak dan lebih berkelanjutan. Ini yang menarik. Karena apa? Karena willing to pay-nya lebih tinggi dan dikemasnya lebih mahal. Sistem yang ada di sana adalah kemudian, tadi dikatakan bahwa, ada narasumber yang mengatakan bahwa untuk masuk ke sana, diving 1 hari antrinya 6 bulan. Dan itu benar sekali Bapak Ibu. Saya coba masuk 3 bulan, susahnya setengah mati, saya harus tunggu cancellation dari salah satu peserta wisata. Harus antri 6 bulan. Bapak Ibu kebayang, 6 bulan terus kita selalu ada wisatawan, nggak harus bingung begitu ya. Ini menarik cara mereka menyusunnya. Dan kemudian kalau khususnya untuk masalah spasial begitu ya, mereka menerapkan konsep daya dukung, melaksanakan konsep daya tampung, serta juga zonasi. Jadi dengan zonasi mereka membuat
ada zona inti di sekitar Pulau Sipadan yang mereka memang jaga sedemikian rupa lingkungannya agar bisa menjadi tourist attraction yang sustainable begitu, dan dibayar dan bernilai tinggi sehingga bisa dibayar mahal. Dan kemudian di sekitarnya mereka membangun satu support area. Support area ini, pulau-pulau sekitarnya, inilah tempat di mana penduduk tinggal. Inilah tempat di mana resort-resort ada. Inilah tempat di mana-mana kegiatan-kegiatan turis yang lebih banyak itu ada di sana, begitu. Dan yang menarik, di sekitar sana juga ada lautnya, tapi lautnya nggak bagus, Bapak Ibu. Nah, yang kurang ajar menurut saya dari paket wisata ke Sipadan ini adalah begini. Ketika kita mau wisata 1 hari ke Sipadan, kita harus beli paket bundling, Bapak Ibu. Paket bundlingnya apa? 3 hari atau 4 hari berwisata di sana. Jadi hanya 1 hari ke Sipadan, yang 2 hari dan 3 hari lainnya ke support area. Ini yang membuat jadinya support area ini hidup karena wisatawan dipaksa untuk itu. Bagus tidak support areanya? Menurut saya bagusan Indonesia kemana-mana, begitu. Tapi dibuat sedemikian rupa sampai kemudian kita terpaksa harus bayar itu, begitu, untuk menikmati yang the bestnya di Sipadan. Jadi support areanya pun juga hidup wisatanya. Tadi saya wawancara ada 2 pengusaha. Satu pengusaha yang pertama adalah pengusaha yang mendapatkan kuota izin untuk membawa wisatawan ke sana. Karena hanya ada 12 travel agent. Yang lainnya saya wawancara itu adalah mereka yang tidak dapat izin. Tapi Bapak Ibu bisa dengar bahwa dua-duanya sama-sama puas. Kenapa? Karena mereka itu bisa mengusahakan area support areanya. Which is support areanya ini, si 12 yang utama ini akan berbagi dengan pengusaha yang tidak mendapatkan izin. Jadi ini kehidupan yang saling mendukung. Bagaimana dengan nelayan? Apa kemudian hak-hak nelayan kemudian dikesampingkan? Ternyata tidak. Yang kita dengarkan tadi ya, nelayan ini dia dilarang untuk masuk dan dia tidak berani masuk karena kalau masuk dia akan dikejar dan ditangkap, begitu ya. Nah, nelayan-nelayan ini ada batas area di mana mereka bisa memancing di luar area itu. Tapi yang menarik adalah nelayan-nelayan itu berpenghasilan bagus, tangkapan mereka bagus. Karena kalau kita melihat ini adalah satu sistem zonasi laut, begitu ya. Di mana kita tahu sistem zonasi laut Indonesia ada yang namanya zona inti, yang memang tidak boleh dipancing, dan kemudian ikan-ikan ini kemudian akan berkembang biak di sana dan kemudian keluar, begitu ya. Nah, ketika keluar inilah boleh dipancing, begitu. Jadi ini menerapkan juga yang namanya sustainable fishery juga diterapkan di sana. Jadi pembagian ini sangat menarik. Satu lagi juga yang sangat menarik ini adalah selain pakai Mbak Prita, mohon izin mungkin 3 menit lagi. Baik, saya sudah mau selesai. Baik. Ya. Satu juga yang menarik adalah di sana juga area pantainya tidak semua dieksploitasi walaupun pulaunya sangat kecil, tapi menyediakan tempat untuk penyu. Begitu, penyu bertelur. Ini menarik sekali begitu ya. Ini kenapa saya belajar Sipadan, karena saya merasa Indonesia, wilayah-wilayah Indonesia khususnya pariwisatanya banyak bergantung dengan alam dan terutama archipelago Indonesia sangat bergantung dengan kondisi lautnya dan pantainya. Jadi saya berpikir saya belajar ke sana untuk kemudian mendapatkan ilmunya. Siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan wisata di Indonesia karena kita tahu bahwa kalau kita menyelam di Indonesia memang kondisinya seharusnya bagus, tapi ternyata tidak terlalu bagus begitu karena banyak yang rusak dan pantai-pantainya pun juga banyak yang kotor. Jadi itu saja. Semoga menginspirasi.